Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Pakaya, program studi pendidikan IPA kelas B, jurusan Fisika, mahasiswa semester 3, Universitas Negeri Gorontalo. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang struktur komunitas. Jadi di sini materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama keanekaragaman jenis, yang kedua kemerataan, yang ketiga ada kelimpahan relatif, yang keempat yaitu kesamaan komunitas, yang kelima dominansi, dan yang terakhir yaitu pola distribusi. Materi pertama yaitu keanekaragaman jenis. Indeks keanekaragaman jenis digunakan untuk mengetahui keanekaragaman jenis dari tegakan hutan. Keanekaragaman spesies yang tinggi menunjukkan bahwa suatu komunitas memiliki kompleksitas tinggi karena interaksi spesies yang terjadi dalam suatu komunitas itu sangat tinggi. Rumus yang digunakan dalam menghitung keanekaragaman jenis yaitu dengan rumus indeks Shannon atau Shannon Index of General Diversity. Dapat dilihat di situ rumusnya. Indeks keanekaragaman jenis digunakan untuk mengetahui pengaruh gangguan terhadap lingkungan atau untuk mengetahui tahapan suksesi dan kestabilan dari komunitas pada suatu lokasi. Tingkat keanekaragaman jenis bagi komponen penyusun menggunakan Shannon Index. Selanjutnya kemerataan. Kemerataan adalah distribusi kelimpahan, misalnya jumlah individu, biomassa, dan lain-lain pada masing-masing spesies. Indeks kemerataan yaitu menggambarkan kestabilan suatu komunitas, yaitu bila angka nilai kemerataan lebih dari 0,75, maka dikatakan komunitas stabil. Semakin kecil nilai indeks kemerataan spesies, maka penyebaran spesies tidak merata. Artinya, dalam komunitas ini tidak ada spesies yang mendominasi, sehingga kemungkinan tidak ada persaingan dalam mencari kebutuhan untuk hidup. Selanjutnya, kelimpahan relatif. Indeks kelimpahan jenis dipengaruhi oleh jenis dan jumlah jenis yang digunakan untuk mengetahui kelimpahan suatu jenis di suatu area atau suatu ukuran contoh tertentu. Untuk itu digunakan rumus E sama dengan H per log S, di mana E merupakan kelimpahan jenis dan H merupakan keanekaragaman jenis dan S merupakan jumlah dari jenis. Nah, keanekaragaman kelimpahan jenis ini ditentukan berdasarkan besarnya frekuensi, kerapatan, dan dominasi setiap jenis. Penguasaan suatu jenis terhadap jenis-jenis lain ditentukan berdasarkan indeks nilai penting, volume, biomassa, presentase, penutupan tajuk, luas bidang dasar atau banyaknya individu, dan kerapatan. Berikutnya, kesamaan komunitas. Indeks kesamaan komunitas bertujuan untuk mengetahui kesamaan komunitas tumbuhan antar petak pengamatan. Penghitungan ukuran kesamaan komunitas dilakukan menggunakan indeks kesamaan komunitas. Sorensen yang telah dimodifikasi oleh Bray dan Curtis, yaitu IS sama dengan 2WA tambah B, di mana IS ini merupakan kesamaan komunitas. W sama dengan jumlah spesies yang muncul dalam plot kajian. A sama dengan jumlah spesies di plot kajian A, dan B yaitu jumlah spesies di plot kajian B. Masuk pada materi selanjutnya yaitu dominansi. Dominansi merupakan suatu bentuk penguasaan dalam suatu perairan untuk mendapatkan makanan maupun tempat tinggal yang layak serta bertahan cukup lama. Untuk mengetahui apakah suatu jenis organisme yang mendominasi suatu perairan dapat menggunakan indeks dominansi. Indeks dominansi
adalah parameter yang menyatakan tingkat terpusatnya dominansi atau penguasaan spesies dalam suatu komunitas. Penguasaan atau dominansi spesies dalam komunitas bisa terpusat pada suatu spesies, beberapa spesies, atau pada banyak spesies. Indeks dominansi berkisar antara 0 sampai 1, di mana semakin kecil nilai indeks dominansi maka menunjukkan bahwa tidak ada spesies yang mendominasi atau struktur komunitas tidak dapat stabil. Sebaliknya, semakin besar dominansi maka menunjukkan ada spesies tertentu atau strukturnya stabil. Masuk pada materi terakhir, yaitu pola distribusi. Penyebaran atau distribusi dalam suatu populasi biasa bermacam-macam. Pada umumnya diperlihatkan 3 pola penyebaran, yaitu pola penyebaran secara acak, yaitu pola penyebaran di mana kehadiran suatu individu tidak mempengaruhi atau dipengaruhi individu lainnya. Yang kedua, ada penyebaran secara merata, yaitu pola penyebaran dalam ruang di mana jarak individu dan pengamatannya teratur antara satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, penyebaran berkelompok, yaitu pola penyebaran yang relatif paling umum terdapat di alam. Dan mengumpulkan itu sendiri dapat terjadi karena perkembangbiakan, adanya interaksi sosial, dan lain-lain. Pola distribusi melalui pendekatan distribusi diperoleh 21 spesies atau 63,64%. Pola distribusi mengelompokkan 7 spesies 21,21%. Pola distribusi teratur dan 5 spesies 15,15%. Pola distribusi acak. Pola distribusi spesies tumbuhan dipengaruhi oleh perbedaan kondisi tanah, sumber daya, dan kompetisi. Itulah penjelasan materi tentang struktur komunitas dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.